Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Tisna di mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan kelas 10. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar di bab 3 Kewirausahaan Pengolahan Budidaya Tanaman Pangan. Nah, untuk itu silakan kalian simak materi yang akan Ibu sampaikan berikut ini ya. Nah, di bab 3 kali ini kita akan belajar tentang wirausaha produk budidaya tanaman pangan. Di mana dalam wirausaha produk budidaya tanaman pangan kita akan mempelajari tentang perencanaan usaha budidaya tanaman pangan, proses produksi budidaya tanaman pangan, perhitungan harga pokok budidaya tanaman pangan, dan hasil kegiatan usaha budidaya tanaman pangan. Pada part 1 kali ini kita akan mempelajari yang poin A dan poin B ya. Perencanaan usaha budidaya tanaman pangan. Budidaya adalah suatu kerja yang berusaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda ataupun makhluk agar lebih besar, bertumbuh, ataupun berkembang menjadi lebih banyak. Nah, dalam budidaya tanaman pangan itu sendiri terbagi menjadi 3 tanaman. Ada tanaman semusim, ada tanaman tahunan, dan ada tanaman serealia. Apa sih tanaman semusim itu? Nah, tanaman semusim yaitu tanaman yang dipanen dalam waktu musim tanam. Biasanya di antara 3-4 bulan. Misalnya nih, ada tanaman jagung, ada tanaman kedelai, atau ada yang antara 6-8 bulan itu seperti tanaman singkong. Sedangkan tanaman tahunan adalah tanaman yang terus bertumbuh setelah bereproduksi atau menyelesaikan siklus hidupnya dalam jangka waktu yang lebih dari 2 tahun. Misalnya, ada sukun dan juga sagu. Di mana tanaman pangan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Tanaman serealia merupakan kelompok serealia dan kacang-kacangan yang menghasilkan biji sebagai produk hasil budidaya. Sedangkan umbi-umbian menghasilkan umbi batang atau umbi akar sebagai produk hasil budidaya. Berikut adalah contoh tanaman pangan. Hasil budidaya tanaman pangan biasanya berupa biji atau umbi. Hasil budidaya tanaman pangan dapat dimanfaatkan dengan cara langsung dimasak atau dijadikan bahan baku industri. Sedangkan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah di Indonesia biasanya dengan menjadikannya sebagai pilihan dalam berwirausaha, yaitu wirausaha di bidang tanaman dan pangan. Contoh wirausaha pangan. Banyak usaha di sektor budidaya tanaman yang perlu dikembangkan melalui wirausaha sehingga dapat meningkatkan produksi pangan maupun meningkatkan nilai tambah produk pangan hasil dari pertanian. Sedangkan contoh wirausaha di bidang budidaya pangan itu ada 10. Nah, contohnya yang pertama budidaya padi untuk menghasilkan beras, budidaya kedelai untuk menghasilkan biji, budidaya kedelai untuk dipanen muda, budidaya kacang tanah untuk menghasilkan biji, budidaya kacang tanah untuk dipanen konsumsi, budidaya kacang hijau juga untuk menghasilkan biji, budidaya sorghum untuk panen biji, budidaya sorghum untuk bahan baku dari bioetanol, budidaya sorghum yang dijadikan sebagai pakan hijauan, dan budidaya jagung untuk menghasilkan biji. Proses dan teknik budidaya tanaman pangan. Budidaya tanaman pangan membutuhkan lahan atau media tanam, bibit, nutrisi dan air, serta proses dan teknik budidaya tanaman pangan, indung tanaman untuk pengendalian hama dan organisme lain sebagai sarana budidaya. Seluruh sarana budidaya harus sesuai dengan pedoman yang dibuat oleh pemerintah untuk menjamin standar dari mutu produk tersebut. Yang pertama, lahan. Pemilihan lahan sangat menentukan tingkat keberhasilan budidaya tanaman pangan. Harus dilakukan pemilihan lahan yang baik sejak awal, sebelum usaha itu dimulai. Meliputi pemilihan lokasi, riwayat lokasi yang diketahui,
pemetaan lahan, kesuburan lahan, saluran air, dan konservasi lahan. Yang kedua, benih. Jenis benih sangat menentukan kualitas dan produktivitas dari budidaya tanaman pangan yang dilakukan. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah varietas yang dipilih untuk ditanam harus menggunakan varietas yang unggul. Benih disesuaikan dengan agroekosistem budidaya yang memiliki sertifikat label yang jelas. Benih tanaman harus sehat, tidak menularkan organisme pengganggu tanaman di lokasi usaha produksi. Dan apabila diperlukan, sebelum ditanam harus dilakukan seed treatment. Kemudian berikutnya pupuk. Pupuk adalah bahan yang diberikan pada tanaman atau lahan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dari tanaman. Pupuk digolongkan menjadi 3 jenis. Pupuk anorganik, pupuk organik, dan pembenah tanah. Pupuk anorganik yang digunakan yaitu jenis pupuk yang terdaftar dan disahkan atau direkomendasikan oleh pemerintah. Berasal dari bahan mineral seperti KCl, urea, dan TSP. Sedangkan pupuk organik yaitu pupuk yang sebagian besar terdiri dari bahan organik, berasal dari tanaman, hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk padat maupun cair, yang digunakan untuk menyuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, seperti kompos ataupun pupuk kandang. Pembenah tanah, bahan-bahan sintetis atau alami, organik atau mineral berbentuk padat atau cair yang mampu memperbaiki sifat fisik kimia dan biologi tanah. Pelindung tanaman. Perlindungan tanaman harus dilakukan sesuai dengan sistem pengendalian hama terpadu atau biasa disebut dengan PHT. Menggunakan sarana dan cara yang tidak mengganggu kesehatan manusia serta tidak menimbulkan gangguan dan kerusakan lingkungan hidup. Perlindungan tanaman dilakukan pada masa pratanam, masa pertumbuhan tanaman, atau masa pasca panen yang disesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Standar pengendalian organisme pengganggu tanaman atau OPT. Tindakan pengendalian OPT dilaksanakan sesuai dengan anjuran. Pestisida merupakan alternatif terakhir apabila cara-cara sebelumnya dinilai tidak memadai. Tindakan pengendalian OPT dilaksanakan atas dasar pengamatan terhadap OPT dan faktor yang mempengaruhi perkembangan serta serangan dari OPT. Pestisida adalah pengendali OPT yang menyebabkan penurunan hasil dan kualitas tanaman baik secara langsung maupun tidak langsung, tetapi efektif terhadap OPT yang menyerang. Pestisida terdiri dari pestisida hayati dan pestisida buatan. Pestisida yang digunakan harus yang terdaftar dan diizinkan oleh Menteri Pertanian untuk tanaman yang digunakan. Sedangkan penyimpanan pestisida harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, disimpan di tempat yang berventilasi yang baik. Terdapat fasilitas yang cukup untuk menakar dan mencampur. Tempat untuk menyimpan harus mampu menahan tumpahan. Terdapat fasilitas untuk menghadapi keadaan darurat, seperti tempat untuk mencuci mata dan anggota tubuh lainnya, serta persediaan air yang cukup. Akses tempat penyimpanan pestisida terbatas hanya kepada pemegang kunci yang sudah mendapatkan pelatihan. Terdapat tata cara penanggulangan apabila terjadi kecelakaan akibat keracunan pestisida yang terletak pada lokasi terjangkau. Tersedia catatan pestisida yang disimpan, dan semua pestisida harus disimpan pada tempat aslinya. Berikutnya, pengairan. Setiap budidaya tanaman pangan hendaknya didukung dengan penyediaan air yang sesuai dengan kebutuhan. Air hendaknya disediakan sepanjang tahun, baik bersumber dari air hujan, air tanah, air embun, tandon, bendungan, atau sistem irigasi pengairan.
Air yang digunakan untuk irigasi tidak boleh menggunakan aliran air limbah yang berbahaya. Air yang digunakan untuk pasca panen dan pengolahan hasil tanaman harus memenuhi baku mutu air yang sehat. Dan pemberian air untuk tanaman dilakukan secara efektif, efisien, hemat air, dan manfaat yang optimal. Panen dan pasca panen. Panen adalah tahap terakhir dan budidaya tanaman panen. Setelah memasuki panen, hasil panen akan memasuki tahapan pasca panen. Standar panen seperti berikut. Pemanenan harus dilakukan pada umur atau waktu yang tepat, sehingga mutu hasil produk tanaman pangan dapat optimal dan dapat dikonsumsi. Penentuan hasil panen yang tepat untuk setiap komoditi tanaman pangan mengikuti standar yang berlaku. Cara pemanenan pangan harus sesuai dengan anjuran teknik, sehingga diperoleh mutu hasil yang tinggi, tidak rusak, tetap segar dalam waktu yang lama. Panen bisa dilakukan secara manual atau dengan alat mesin pertanian. Dan kemasan atau wadah yang digunakan harus disimpan di tempat yang aman untuk menghindari kontaminasi. Nah, demikian tadi materi yang bisa Ibu sampaikan di bab 3 khususnya part 1. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan patuhi protokol kesehatan. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.